Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah melihat cerita di dalam perjanjian lama. Ya, sekarang kita akan masuk, kita akan melihat cerita ini dari perjanjian baru. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Di sini ada yang bukan Kristen? Ada yang mantan Kristen? Tidak ada? Berarti di sini semua orang Kristen ya? Orang Kristen ya? Betul ya? Nah, ini tak kasih hadiah. Ini kok gak percaya sih? Cuma ini kadang-kadang benceng loh Bu Anjeng. Ngomong ya hadiah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bawa hadiah, tapi bukan untuk berkado, untuk tak bagi-bagikan ke yang bisa menjawab. Sampai di sini jelas? Terima kasih. Tak gawe ini kok protes loh. Ada hadiahku loh, padahal kecuali hadiahnya ini harus diserahkan ke kakak Grace yang tercinta. Itu tidak tak serahkan gitu loh. Mau tak serahkan, mau tak bagikan ke Bapak Ibu semua gitu loh ya. Nah pertanyaannya sekarang, Will, bener, boleh jawab. Tak kasih hadiah serius, gak usah malu-malu ya. Ben rodok jelas. Nah, ya toh? Pertanyaannya, orang Kristen yang pertama kali tobat itu baca perjanjian lama atau perjanjian baru? Katakan. Katakan, ngecek. Baru. Salah. Oh, salah berarti lama. Oh, udah bisa. Udah bisa. Nanti kalau waktunya tausiah saya duduk ya, tapi ini waktu ngasih hadiah dulu ya toh. Nah, pertanyaannya lagi ya toh. Kemudian serius tak kasih hadiah, nggak bohong ini. Ini tidak ada pembohongan yang berencana, tidak ada. Abraham betul. Namanya dulu siapa? Abraham. Cari istri saya yang paling cantik, minta hadiahnya. Saya nggak bawa, sudah tak serahkan istri saya karena istri saya nggak jadi khotbah gitu, tak suruh bagi hadiah. Kan tadi ceritanya harusnya khotbah gitu loh ya tak? Nah, berikutnya, kasih terus. Saya lihat nih kasihan sama Yongki habis datang soal ambekannya sih kudu ditoto, jadi itu kasih hadiah kasihan nanti mereka nggak dapat ya. Jadi kita cerita dulu ini ya. Yang dari perjanjian, nanti hadiah saya banyak sekali, saya betul ya. Ini cerita dari perjanjian baru. Pertanyaannya, gitu. Mike mau jawab nih. Oh, Michael mau kabel. Pertanyaannya, ini siapa? Angkat tangan yang bisa. Ya. Salah. Ya. Pinter. Iya nih sobi. Enggak sepiro itu dia sih. Ayo tolong hadiah ya ini. Ngambil sih. Sudah terbukti toh? Ini Zakaria. Tadi saya sudah ngomong perjanjian baru. Iki loh sekolah dulinan HP kok jadi terus gak ngomong gitu. Ya toh? Ini siapa ini? Fotomu. Ini fotonya Maria zaman dulu. Modelnya kayak ini. Saya kira tuh ayu. Soalnya ganti bolak-balik gitu dia. Ini Maria. Ini Zakaria. Pertanyaannya. Oh gak bisa. Hadiah penting. Jadi Zakaria ini siapakah Zakaria itu? Dia adalah imam besar saat itu. Betul? Nah, betul.
Betul, kata Iren betul tadi. Jadi Zakaria itu Pak, Bu, kakak dari kita tahu siang dulu ya dah. Ini duduk sama rendah, berdiri sama saja. Tadi dibalik lo supaya nggak sakit hati gitu ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa belajar satu hal. Saya tidak akan membahas banyak mengenai Maria dan Zakaria. Kenapa? Karena nanti waktunya terlalu panjang. Jadi saya ngomong Zakaria hari ini mewakili pemimpin-pemimpin gereja. Serius ini. Saya dilirik Pak Nan, jadi kok tahu sih kok lungguh salah. Oh ya, saya harus membenarkan ini. Kok tahu sih aku mesti siro cari ya dong dulu. Nah ini jadi Pak Nan ketemu lirik terus juga enak itu langsung. Sekarang sudah gayeng dah ya. Nah, jangan kaget, ini ada di Jawa. Di Nias sudah ada. Asli ngerep dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Zakaria yang hari ini mewakili pemimpin-pemimpin gereja mendengar berita hanya soal kehamilan istrinya yang mandul, dia tidak percaya. Beda dengan seorang Maria yang perawan ting-ting diberitakan hamil, dia juga bingung, tapi dia bisa terima. Ngerti bedanya ya? Imam Zakaria, dia pasti tahu cerita mengenai si Abraham. Abraham istrinya sudah menopause, dikasih tahu punya anak, ketawa cekikian. Wong iku lek ngomong karepe dhewe, malaikat bener. Tapi ternyata hamil. Nah, cerita ini sebetulnya sama dengan si Zakaria. Istrinya namanya siapa? Elisabeth. Ada yang namanya Elisabeth? Tidak ada. Oh, ada mantannya seseorang di sini ya, tapi tidak apa-apa. Kita tidak usah singgung soal itu ya. Nah, Yobel kamu apa tahu itu? Oh, mantannya asli kan? Saya salah. Maafkan dulu, saya harus menyebutkan itu karena di Alkitab juga menyebut nama Elisabeth. Nah, Elisabeth sudah sama, kondisinya sama dengan Sarah. Sudah expired. Ngerti bahasa expired? Ya sudah tidak bisa lagi, sudah kadaluarsa. Tapi bedanya Zakaria sama Abraham, Abraham percaya. Zakaria yang punya jabatan tinggi gak percaya. Makanya apa yang dilakukan Tuhan? Dibisukan. Ngerti dibisukan? Jadi akhirnya bisu. Tapi sudah dikasih tahu sama si malaikat, kamu bisu. Kasih tahu, anakmu nanti namanya Yohanes. Jangan dikasih nama Aris karena tidak ada nama Aris waktu itu. Ya Mas ya. Jadi Aris itu nama sekarang. Dulu Yohanes. Nah kalau sekarang namanya Yohanes berarti ikut zaman dulu. Gitu. Ya. Ruth itu zaman dulu. Siapa Ruth? Siapa? Istrinya Boas. Tapi Ruth yang di sini belum menikah. Jangan cari Boas, nanti kamu tidak dapat dapat ya. Karena nama Boas sudah tidak ada di sini. Kebanyakan namanya bukan Boas lagi. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kita lihat perbandingan yang sangat kontras antara Zakaria dan Maria, antara pemimpin gereja dan jemaat biasa. Bagaimana ketika mendengar berita yang tidak masuk akal, imannya bagaimana? Tanggapan iman itu yang pertama kali ini menentukan tindakan berikutnya. Ya, tanggapan iman pertama kali ini menentukan tindakan berikutnya. Jadi, kalau engkau dan saya hari ini percaya sama Yesus, apa tanggapanmu terhadap Yesus? Akhirnya akan nampak di perbuatanmu nanti bagaimana.
Wis ya, ini cuma sekedar cerita. Jadi hati-hati para pemimpin-pemimpin termasuk saya. Hati-hati calon-calon pemimpin. Hati-hati ya. Kebanyakan akhirnya imannya tidak ada. Lebih beriman jemaat daripada pemimpin. Ini yang cilaka. Apa Bu Kasti? Ya Bu. Ada apa dulu? Oh enggak, oh tapi Bu Kasti awal gini ya. Bu Kasti ini tadi saya ngomong sedikit ini, Pak Wilowo wah kok Mas Pri dinggu terus, kan enggak ganteng kan gitu. Lah saya kan khawatir kalau saya buka banyak yang jatuh cinta kan saya susah nanti. Ya kan? Ya ini demi memenuhi penjaluan ini. Permintaan ya ada bahasa nih. Kak buka pengen kok nganteng. Bu kilo wis ketok Bu. Wis ketok iki kasih mencik. Buka stimon ge kode. Sampai awak dipekan kok ae. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau lihat keselamatan ini hubungannya sama iman. Saya yakin dan saya percaya orang-orang yang duduk di sini semua ini sudah menerima keselamatan. Tapi saya nggak ngomong sudah selamat loh ya, beda. Sudah menerima keselamatan. Kenapa? Karena sudah percaya Yesus. Perhatikan ya, orang-orang di sini sudah menerima keselamatan karena sudah percaya Yesus. Tapi apa benar sudah menerima, ini nanti dibuktikan dari imannya. Kenapa? Saya berani ngomong dibuktikan dari imannya. Karena kita di sini masih hidup. Ada yang mau meninggal sebentar lagi angkat tangan? Loh kok pertanyaannya gitu Pak? Loh ya saya harus tanya. Karena ada contoh seperti itu, penjahat salib. Dia hanya ngomong, Sus, nanti kalau kamu datang jadi raja, ilmu aku ya. Yesus langsung ngomong, hari ini engkau sama aku di Firdaus. Kenapa Yesus berani ngomong hari ini sampai di Firdaus? Karena pasti harus mati kalau hukuman di atas kayu salib. Kenapa harus mati? Karena orang Yahudi mendekati hari Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung, walaupun hukuman salib itu dilakukan oleh pemerintah Romawi. Nah, ini kita mesti tahu. Sampai di sini jelas ya. Hukuman salib yang melakukan pemerintah Romawi. Kan orang Yahudi hukuman mati apa? Dirajam batu. Siapa yang pertama kali melempar? Orang yang jadi saksi. Siapa yang harus jadi saksi kepakaiannya? Itu harus ada orang Farisi atau imam. Makanya kalau kita lihat Stefanus yang dihukum mati, Saulus muda saat itu jadi saksi, pakaiannya diinjek. Ini saksi dari pihak orang Farisi, sah. Sampai di sini jelas. Kenapa saya sisipkan banyak sejarah-sejarah? Supaya kita memahami kitab suci kita dengan lebih baik, dengan lebih mendetil. Ya, tadi anak kami yang nomor 2 sama yang nomor 1, nomor 2, ya berdua ya, bukan maksud ini ya. Ngomong, iya ya Pak ya. Abraham bukan karena mau membunuh anaknya dia beriman, tapi karena ucapannya dulu, nanti Tuhan sediakan. Ini Alkitab kita catat, cuma kita mungkin nggak teliti bacanya. Sampai di sini paham ya? Kita mungkin nggak teliti bacanya. Jadi seolah-olah yang ditekankan kalau dia mengorbankan anaknya, lah itu di dunia timur dekat kuno itu hal yang wajar. Justru yang tidak wajar ketika Abraham ngomong nanti Tuhan sediakan itu iman. Gitu. Ya, balik ke sini. Jadi keselamatanmu harus dibuktikan dengan imanmu. Kenapa? Alasannya sederhana, karena kita semua di sini masih hidup. Sampai di sini jelas dulu ya. Jadi kalau engkau mau mati, tapi engkau istilahnya tahu pasti
Nah, engkau sekarang jangan beriman dulu, nanti kalau mau mati aja beriman, mesti selamat, tak jamin. Ya, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Oke? Nah, kita lihat keselamatan itu, Yesus itu lahir di dunia jadi orang Yahudi. Gak usah bingung. Tapi kelahiran Yesus ini ada dua versi cerita. Satu dari orang-orang pilihan, dari bangsa pilihan, itu ada responnya. Yang kedua dari orang-orang bukan pilihan. Ya, dirimu ikut Natal di SDI. Ikut ya? Lah ini ikut banyak, tapi saya lihat dari paradigma yang berbeda. Supaya nanti kalian juga belajar satu ayat bisa dikhotbahkan 2-3 kali, tergantung paradigma kita melihat. Asli sudah pernah dengerin enggak? Loh, lah yang di SDI Natal kamu datang enggak? Lah ya gitu loh. Cuman versinya berbeda ceritanya. Ya, supaya kalian punya pengalaman. Ya, nah. Apa tanggapan orang pilihan dan orang bukan pilihan? Ini bangsa-bangsa bukan pilihan. Tanggapannya apa? Kita mau belajar ini. Iman itu harus dibuktikan. Setuju enggak? Siapa yang setuju, siapa yang enggak? Ada yang enggak setuju? Nik setuju? Setuju? Serius. Iman harus dibuktikan, setuju. Kamu beriman sama Yogi enggak? Loh, jangan ketawa. Kalau enggak biar yang lain beriman gitu loh. Kamu beriman sama Yogi? Enggak? Loh. Pak Nan saksi loh ya. Dia ngomong enggak. Halo teman-teman orang Kristen yang baik dan budiman. Jangan pernah kau pikirkan iman itu hanya hubungannya sama Yesus. Ini salah kaprah. Iman itu percaya. Wong Kristen koyo-koyo paling rohani sak dunia akhirat. Kabeh ngomong soal iman mesti nang Yesus. Oh tidak. Pak Is nyuruh saya, dia beriman ke saya. Saya khotbah di sini, saya beriman ke Pak Is. Boleh ngomong gitu? Boleh. Pak Is menikah dengan Bu Is karena Bu Is beriman ke Pak Is. Boleh? Boleh. Orang Kristen itu sombong kabeh, kok pinter-pinter sak dunia akhirat ae. Iman mesti Yesus. Enggak. Jadi sekarang pertanyaan lagi, nikah beriman ke Yogi? Iya. Nah, persoalannya sekarang, ada persoalannya. Buktinya apa? Buktinya apa? Sudah menikah belum? Nah, kan bukti ini berarti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, iman itu perlu dibuktikan. Kalau ngomong dok, saya paling pinter, gak usah diajari. Ya, ketika Nika beriman ke Yogi, karena Nika tahu Yogi pasti akan ngelamar. Setelah ngelamar ngapain? Ada bukti nih. Coba Yogi cuma ngomong I love you dong. Yogi ke prosok boleh sing lain tinggal ngawini gitu. Ya, uripan ibu paling buanter. Dulu dia nyarinya salah, kadung ujar. Pokoknya gak jenis Senin gak kawin. Lah akhirnya gak. Coba dia mau Selasa gak kawin dong jenis Selasa angel. Ya toh? Untuk Senin apa Rebo banyak, Pak Rebo juga banyak, ya. Ini salah ucap gitu, ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, iman itu harus dibuktikan melalui sikap dan tindakan. Sampai di sini jelas? Yang jelas. Ojo bahasa roh, gak perlu. Nanti aja. Kawai penyembahan soalnya. Ya, ini harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan. Kalau cuma ngomong dok, maaf, bukan iman. Maaf.
Nah, persoalannya kita akan lihat bagaimana sikap dan tindakan dari orang-orang pilihan. Oke? Ini orang Yahudi, petinggi. Walaupun kalau tidur nggak dicopot tinggi gitu ya. Ini petinggi. Bagaimana sikap petinggi Yahudi terhadap kelahiran Yesus? Nah, sudah mulai ingat lah kamu? Ini tidak ditanyakan, jangan khawatir, kamu sudah ngerti. Ini pakai bahasa Inggris Bapak Ibu yang dikasih Tuhan supaya kita tidak ketinggalan zaman. Orang-orang Yahudi petingginya ini punya sikap stiff neck. Apa itu stiff neck? Tegar tengkuk, angin dikandani. Ya, berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Angin dikandani. Tobat yo gak tobat, malah tomat. Mari tobat terus kumat. Sing genah yo gak genah-genah. Sing temen yo gak temen-temen. Akhirnya nyalahno pendetone, Pak, iso gak doano aku. Tobat aku didoano Pak Is kan beres. Hati-hati, Pak Is itu kan mendoakan luar biasa. Orang yang hidup langsung mati. Hati-hati, soalnya mintanya salah gitu, ya tak? Tapi kalau Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, kalau ke rumah saya jangan pernah minta saya doakan, karena saya mendoakan orang mesti mati soalnya. Sudah pernah saya ditelepon orang, Pak, tolong doakan sama saya Pak. Oh ya kenapa ngomong? Ini sakit. Nah terus masalah apa? Ya tolong doakan. Oh ya wes, saya pertama kali mendoakan orang sakit, berangkat ke rumah sakit di Husada Utama, di dekat Karangmenjangan situ. Nah, setelah berangkat tak doakan, itu sudah agak malam. Kira-kira jam 8:30, jam 9. Saya berdoa, keluarga sudah kumpul, saya pimpin doa. Saya pulang malam, lu 1:30 mati loh. Tahu apa yang dilakukan anaknya? Pagi-pagi telepon, Pak terima kasih Pak, Mama sudah tidak ada. Lu kan angel toh? Angel toh? Susah kan? Terima kasih loh. Iki doamu mati kok terus berterima kasih. Sus, serius. Aku bingung. Darah apa? Terima kasih. Aku bingung. Loh terima kasih. Mamanya sudah meninggal kok terima kasih. Gak seger kewarasan gitu loh. Ya, ya. Ini soal doa. Ya, makanya tadi jadi orang Kristen sing genah sikape. Sik. Nah ya sudah. Ada jeda sebentar iklan. Jangan jadi orang yang tegar tengkuk. Ini bahaya. Banyak orang Kristen nek ibadah dikongkon gak budal-budal. Alasannya 1001 alasan. Engko nek seloro sambat, Pak wis aku doa, aku seloro. Tapi nek dikono gereja ini alasannya. Wis to 1001. Sing iki durung mateng segone, sing durung masak, sing opo ya akeh wis. Jangan, ya. Yang kedua, ini orang non pilihan. Yang tadi ya, non chosen people, non chosen nation. Siapa ini? Raja Herodes. Nah, ini cerita kelahiran Yesus kan tadi sudah cerita ya. Memang keren Herodes pakai kacamata hitam gitu, terus sampai ketawa terus. Lu banyak ketawa bisa cepet kurus. Saya percaya sama saya. Dia ini haughty dan envy. Apa sikap orang non-Kristen, orang non-pilihan ketika mendengar kabar mengenai kelahiran Yesus? Ini sikap mereka. Mereka angkuh dan dengki. Ini yang Alkitab catat. Jangan sampai terjadi di kita. Oke? Ini yang Alkitab catat. Jadi tadi ada orang pilihan, tegar tengkuk. Ini ada orang non pilihan, angkuh dan dengki. Hanya sekedar mendengar berita kelahiran Yesus. Ya, sampai akhirnya apa tindakan Herodes? Terjadi pembunuhan bayi-bayi. Alkitab kita mencatat itu.
Nah, berikutnya, ini sama ini kong kali kong. Tahu kong kali kong? Kong kali kong jadi kong gitu ya. Ini mereka sikapnya menolak. Penolakan itu mengakibatkan pemberontakan. Dan mereka ini menjadi saudara dalam kejahatan, partner in crimes. Ya, antara pemimpin dan orang Yahudi. Makanya Yesus akhirnya disalib. Oke? Nah, bagaimana sikap orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang lain? Bapak Ibu bayangin tadi, gelap gitu ya, gelap semua. Terus tiba-tiba ada terang. Kenapa saya ngomong gelap? Alkitab kita catat sekali, Alkitab kita menceritakan gembala di Adam waktu itu keadaan gelap gulita. Tiba-tiba sekumpulan malaikat, beneran. Pertamanya datang satu malaikat dulu ngomong, hari ini sudah layak bagimu. Terus ini ada puji-pujian sejumlah besar bala tentara sorga nyanyi buat kemuliaan Allah. Kira-kira gembala gimana tanggapannya? Paham ya? Berarti ada dua ya. Ada orang Yahudi yang jadi petinggi, ini orang Yahudi yang rendah, menerima berita kelahiran yang sama. Kenapa kok orang petinggi tidak melihat malaikat? Perhatikan, karena petinggi-petinggi tadi itu sudah belajar Taurat. Di Taurat banyak sekali nubuatan mengenai Yesus. Entahkah itu mulai dari kitab Keluaran, kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Mika, itu semua menubuatkan mengenai kelahiran Yesus. Jadi seharusnya orang-orang yang pintar itu ngerti dulu sebelum gembala ini mengerti. Karena sudah ada tulisannya. Oke, di Mika ngomong, hai Bethlehem, engkau bukanlah sekali-sekali yang terkecil. Ini sudah ada beritanya. Yang tadi kita nyanyi pertama apa? Mas, masih ingat lagu pertama kita apa? Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya disebut banyak namanya. Itu Yesaya sudah ngomong. Jadi seharusnya orang-orang yang tertinggi tadi itu memahami ini yang dinantikan, yaitu kelahiran Yesus. Malah mereka menolak dan bersekongkol dengan Raja Herodes. Nah, ini jadi masalah. Ya, nah, orang-orang gembala ini adalah orang yang terpinggirkan, ya, dianggap orang yang tidak pantas, tapi mereka sederhana. Nah, cerita berikutnya ini orang Majus. Orang Majus nyari tinta, lihat tinta, betul ya, lihat tinta ya. Pak, benar ya? Yang tinta. Siapa orang Majus ini? Magi atau Majus itu di dalam terjemahannya itu banyak sekali. Ada yang ngomong ahli nujum. Ahli nujum itu kalau zaman sekarang orang pintar atau dukun. Ya, ada yang ngomong tukang jampi-jampi, buat jamu, tukang obati orang. Ada yang ngomong ahli perbintangan, tapi bukan zodiak. Ya, tahu zodiak? Tahu zodiak nggak? Tahu ya? Zodiakmu apa? Aries, lu namamu lah.
Dulu nama aku siapa? Aris. Dan terus kalau dia ngomong Aries, pas, pinter loh Pak Kiai. Masih dicocok sama bintangnya. Ya, coba kamu lahirnya agak lama sedikit terus nama itu Sagittarius kan angel terus ya. Lahir cepet ini ngono jenenge Virgo, mosok Virgo modelnya kok ini deteke gede gini. Virgo, iya mas, ngono ngene. Ciloko. Selalu bapak winter lho Pak. Makanya pada Senin kok, bapak pas brojol Senin, Senin iki. Padahal pertama itu Senin apa kan? Pon. Kliwon. Untung namanya jadi Pak Kliwon lah gak enak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Majus ini kita mesti sepakat dulu bahwa kita harus memahami orang Majus ini seperti orang pintar, orang pandai, orang bijaksana. Makanya ketika melihat bintang, dia melihat keanehan. Pertanyaannya, tak kasih hadiah, tak ngatas lagi. Orang Majus tadi lihat apa? Bintang. Nah, pertanyaannya ya. Bil dengerin, sudah siap-siap. Siap-siap ya. Orang Majus siang hari berjalan atau tidak? Sing wis oleh itu menang. Belum dapat hadiah ngomong. Ya kan dia sambil berjalan dia lagi terus tiba-tiba di belakang balik lagi dia. Ini kalau saya kita sekarang jalan siang nggak kayak kok. Ada enggak. Terus dia, tapi bener binimu berjalan ambil hadiah. Istriku tercantik di dunia ya. Berdiri, semangat. Yes. Akhirnya. Jangan iri yang belum dapat hadiah. Bapak Ibu tahu bintang timbulnya di siang apa di malam hari? Malam. Nah orang Majus siang jalan berdasarkan apa? Ini enggak kasih hadiah, enggak. Berdasarkan apa orang Majus jalan siang hari? Apa? Iki ono sing angin, iki ono sing bintang. Ayo. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita agak bingung nih. Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik itu. Orang Majus melihat bintang timur. Dengerin ya. Orang Majus posisinya dia dari arah timur, ngelihat bintang timur, seharusnya jalannya sama makin ke timur, betul? Betul ya? Dan orang Majus posisinya itu Yerusalem di sana. Dia posisinya di timurnya Yerusalem. Dia lihat bintang timur, seharusnya jalan ke, betul? Ini lihat, kita catat ini. Orang Majus dari timur ngelihat bintang timur, jalannya ke timur, tapi dia jalannya ke barat. Makanya kita catat orang Majus dari timur. Wes mulai ngerti tuh Alkitab kita bingung gitu. Ngerti ya? Alkitab kita bonceng loh, bingung setengah mati. Jadi orang Majus ke timur, jadi bintang timur, ya mestinya ke timur. Dan kok jalannya ke barat? Will, kamu sudah mulai bingung? Sama, saya persiapan mau bingung dulu itu. Ya kita ngomong, gak jelas-jelas. Orang timur lihat timur, jalannya ke barat. Nah ini yang bikin aneh. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat ini iman. Bintang timur jalannya ke barat. Pak, tidak masuk akal Pak. Ilmu perbintangan tidak masuk. Dan hebatnya lagi, bintang ini siang hari terlihat. Oke, jangan bingung.
kita nggak ngaku kalau yang terlihat ilmu arkeologi dari dunia timur kuno, mereka mencatat ada kejadian ajaib. Cuma mereka nggak bisa jelaskan apa kejadian ajaib itu. Bintang itu seharusnya ke sana, kok bintangnya ke sini? Alkitab kita bukan buku ilmu pengetahuan, dia tidak mencatat sangat detail. Kalau Alkitab kita mencatat sangat detail, tak kasih tahu Bapak Ibu, Alkitab segini tebalnya mulai berita. Oke, makanya teman-teman yang sekolah Alkitab rajin baca buku-buku yang lain, tapi utamakan firman Tuhan. Ya, utamakan firman Tuhan. Karena ini kebenaran yang hakiki. Contoh, Flavius Josephus, maafkan jemaat, saya mesti ngajari teman-teman yang sekolah. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup sejaman dengan Petrus dan Paulus, itu tidak mencatat kejadian orang Najis. Mereka berpikir, Flavius Josephus berpikir ini kisah fiktif. Tapi saya lebih percaya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai kebenaran yang mutlak. Supaya Bapak Ibu tahu, jemaat semua, Flavius Josephus ini banyak sekali menolong kita yang orang yang belajar Alkitab untuk memahami dari sisi kebudayaan apa itu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena Flavius Josephus ini hidup sejaman dengan para penulis. Ini menolong kita. Tapi ketika dia berbicara Matius, dia ngomong ini kisah fiktif, saya tidak percaya. Saya lebih percaya Matius, lebih percaya yang disebut Matius ketimbang yang dikatakan oleh Flavius Josephus. Karena ini kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Oke, teman-teman hati-hati ya yang sekolah ya. Kalau ada ketemu bentrokan seperti ini nggak ngomong berarti orang Matius fiktif. Oh, jangan, percaya Alkitab. Itu kebenaran yang mutlak. Nggak boleh ditawar. Ya, yang jemaat yang nggak belajar memang nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi yang belajar hati-hati. Ya, Ruth, kamu sudah mau skripsi soalnya. Nah, orang Majus ini walaupun orang yang pandai dan bijaksana, dia pikirannya terbuka. Dan dia sangat sederhana, rendah hati. Berapa banyak hari ini petinggi-petinggi gereja yang sombong karena masa pelayanan yang lama. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dan sombong karena sudah mendapatkan ilmu teologi dan mendapatkan gelar. Contoh orang Majus. Walaupun mereka pintar-pintar, mereka tunduk hanya karena bintang berlawanan arah. Mereka tunduk kepada Allah, Sang Penguasa Jagat Raya. Saya bersyukur punya teman namanya Pak Iswanto ini. Serius, punya pendeta terus karakter, terus ngoyok jari. Tapi saya harus ngomong jujur, dia dengan rendah hati, dia pikirannya terbuka mau belajar. Saya ngomong jujur ini. Berapa banyak kami berantem sama Pak Is sama saya gara-gara Alkitab. Saya katakan, ya ilmu teologi berkembang dan terus berkembang. Saya ngomong jujur, saya ngomong, kamu sekolah tahun piro lulus? Saya langsung ngomong jujur, tahun piro kan lulus? Lalu saat itu berapa banyak buku-buku yang terbit, berapa banyak buku-buku yang membicarakan mengenai teologi? Hari ini lebih banyak lagi. Hari ini lebih banyak lagi buku teologi dan lebih banyak lagi teologi yang miring-miring. Ini persoalan. Ya terima kasih. Pendekatannya mau belajar. Saya mau jujur kita kasih buku banyak. Mau diwaca mau enggak, kok tak kayak. Biar ini wawasannya nambah, terbuka. Oh iya, ini. Oh iya, ini. Oh iya, oh iya. Banyak kebenaran-kebenaran terungkap
zaman ditemukan Dead Sea Scroll, gulungan laut mati, tahun 50 itu, tahun 49 itu membuka banyak kebenaran firman Tuhan secara khusus Perjanjian Lama. Dulu pemahaman kita salah mengenai Perjanjian Lama. Ya, teman-teman yang sekolah teologi mesti kenal sama John Calvin ya. Kenal sama Pak Calvin? Tahu ya? Dirimu tahu nggak? John Calvin nggak tahu? Yang ada tulip itu. Nggak tahu? Oh, kamu udah sekolah teologi? Oh belum? Mau sekolah teologi? Apa? Oh belum diajari. Oh Tuhan, sorry. Ada seorang tokoh John Calvin. Itu terkenal sekali. Pada saat dia membuat komentari mengenai kitab Hosea, dia salah. Saya harus ngomong salah. Salahnya di mana saya bisa buktikan. Makanya ketika saya waktu ikut kelas eksposisi, saya mengeksposisi Hosea, kami agak berantem sedikit. Kenapa? Karena dosen saat itu yang mengaku ngomong, kok bisa-bisanya loh Tuhan nyuruh kok kawin sama pelacur. Paham ya maksud saya? Kok bisa-bisanya Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa nyuruh nabinya ngawini seorang pelacur? Kok bisa? Gitu loh. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Nah, ketika saya selidiki baik-baik, ternyata Alkitab kita nggak ngomong gitu bahasa aslinya. Alkitab kita ngomong siapa nama istrinya Hosea. Gomer. Ada yang namanya Gomer di sini? Tidak ada, paling ada Sri gini-gini ya toh? Ya, ada Gomer. Setelah saya lihat, ternyata Alkitab kita seharusnya diterjemahkan Gomer itu seorang perempuan yang punya kecenderungan untuk melacurkan diri, gitu seharusnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Gomer itu seorang perempuan yang punya kecenderungan melacurkan diri. Sudah jadi pelacur belum? Belum. Nah tapi Alkitab kita mencatat seorang pelacur namanya Gomer, kan jadi ribet gitu lah. Ya, itu John Calvin yang terkenal, yang ada di zaman sekarang dia punya 5 prinsip. Ya, itu nanti dibahas di sekolah. Nah, balik lagi ke sini. Betapa kita melihat seorang yang pandai, yang cendekia, yang bijaksana, mau terbuka pikirannya, mau secara rendah hati menerima berita yang tidak jelas. Kok bisa tidak jelas? Kenapa? Kan pertanyaannya sederhana dong. Tidak jelasnya di mana? Bintang itu kalau jalan bisa ngasih kode enggak ke manusia? Istilahnya gini, nanti kita kesini bisa ngomong gitu enggak? Nggak bisa. Apa yang dilakukan si Majus? Lihat ya, sikapnya menerima itu pikiran terbuka. Apa yang dilakukan Majus? Dia ikut aja. Ikut aja. Ini tindakan. Ya. Ketika mereka menerima berita kelahiran, bukan menolak, mereka menjadi taat. Ini yang penting. Ada menerima dan ada ketaatan. Akhirnya timbul apa? Mereka berusaha. Nah ini loh nanti yang kita bahas. Mereka berusaha. Dan bayangin juga orang-orang gembala di Padang itu. Malaikat ngomong apa sih? Sama malaikat gembala di Padang ini? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem itu.
Ada alamatnya enggak? Bapak Ibu ingat ya, hati-hati ya, malaikat itu enggak ngasih alamat. Hati-hati. Pertanyaannya Bethlehem itu cukup luas. Dan kalau berbicara kandang di Bethlehem saat itu menurut catatan sejarah ada ratusan kandang. Kenapa? Karena Bethlehem itu adalah tempat penggembalaan bagi domba, bagi hewan-hewan yang akan dipersembahkan ke Yerusalem. Itu ladang penggembalaan. Jaraknya dari Surabaya ke Sidoarjo. Oh, kejauhan. Surabaya Gresik. Jaraknya Surabaya Gresik, tapi jalan kaki. Oke? Nah, ini yang dilakukan para gembala. Dia cuma dapat berita kok nanti ini loh, ono sing lahir. Yo gembala yo boleh ngecak ini gitu loh. Yo walaupun akhirnya ketemu gitu maksudnya. Ya boleh semalam nggak ketemu alamatnya nggak jelas kok. Malaikat nggak kasih alamat palsu loh ya, bedakan ya. Alamatnya nggak jelas sampai akhirnya dia ketemu Yesus, bayi Yesus. Kebayang ya, mereka menerima, mereka taat, dan mereka berusaha mencari bayi yang dikabarkan oleh malaikat. Ini bentuk ketaatan mereka. Dia mencari sesuatu yang masuk logika sebetulnya. Jadi gini. Kalau ngomong ini ada seorang raja besar, kira-kira lahirnya di mana? Ngerti? Maksudnya itu ngeramsi. Rojo mesti lahir di istana. Bener ya Bu? Tidak? Gak mau rojo lahir nang Banyurip, gak mungkin. Bu itu kok Banyurip soalnya, tak perlu. Gak mungkin di rojo, itu kok Banyurip kok jadi rojo. Ya, mesti lahirnya di istana yang besar. Nah, ini orang Majus mulai pakai logikanya, mulai pakai kepintarannya. Lihat baik-baik kalau kita baca Alkitab kita. Ketika dia sampai di Yerusalem, dia tidak melihat bintang lagi. Dia langsung duduk cari istana raja. Perhatikan ini, ya. Dia langsung ke istana raja nyari Herodes. Bapak Ibunya dikasih Tuhan. Herodes seorang raja, nggak mungkin nerima tamu ecek-ecek. Ketika dia melihat Majus yang kita baca di Alkitab hanya 3 orang, padahal waktu itu rombongannya paling sedikit 40 orang untuk mengonconi 3 orang ini. Sejumlah besar rombongan, makanya diterima karena ini orang yang cukup beradab, orang bangsawan dari pakaiannya, gitu, pakai gini istilahnya, gitu, pakai udet ini, oh ini bangsawan. Bukan bangsa kewan, hati-hati, itu dipreset-preset soalnya. Itu benjeng biasa, benjeng. Ya, ini akhirnya setelah diterima, Herodes yang bingung. Duh, ada tak sing lahir di istana? Nah itu masalahnya. Ada tak yang lahir di istana? Loh, saya di istana nggak ngerti. Sopo yang lahir? Makanya Herodes manggil orang Farisi, ahli Taurat, tanya. Bener tak ada raja yang lahir? Ternyata ada, tapi nggak tahu di mana. Makanya ketika orang Majus keluar dari istana, bintang itu kembali kelihatan. Kenapa? Orang Majusnya ya wis rada putus asa. Ternyata otaknya salah. Jangan pernah engkau beriman dengan otakmu. Beriman ya beriman sih. Nomor 1. Beriman sih. Kecuali kau belajar beda. Beriman sih. Iman itu tidak masuk akal. Ono tak? Wong percaya Yesus mati mlebu surga. Ada bukti nih. Sampai kau percaya Yesus. Saya pernah ketemu orang seperti itu.
logika, nanti ikut kelas logika. Ya, teman-teman S1. Nanti saya tunjukkan logikamu terbalik semua. Banyak orang ngotot, percaya Yesus itu sama busuk, enak itu dua Kristen. Karena enak orang Kristen akhirnya hidupnya sembarangan. Itu jadi masalah. Alah, wis apa-apa. Makanya jangan pernah melogikakan imanmu. Nanti jadi masalah besar kalau tidak sesuai dengan logikamu. Ingat orang Majus. Logikanya kan gini. Oh, kalau imanmu di atas logika. Makanya saya dan engkau hari ini percaya Yesus karena kita percaya kalau kita mati hari itu juga kita bersama dengan Yesus di surga. Amin. Ini mesti buat ini. Saya juga harus mengamini. Dan ini berbicara iman. Ya, ini kasihan orang Majusnya. Kita pindah dulu aja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perbuatanmu ini membuktikan iman. Ingat itu. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarmu bukan melihat imanmu, tapi melihat perbuatanmu. Kalau perbuatanmu tidak menunjukkan imanmu, lupakan. Kita lihat Yesus lahir ke dunia karena Allah begitu mencintai kita, sangat mencintai kita. Allah kita setia, Allah kita kasih. Lihat ya, itu semua adalah bentuk bahwa Allah percaya kepada kita sebagai manusia. Kok percaya kenapa? Allah menolong manusia karena kasihnya, karena percaya manusia masih bisa ditolong. Makanya Allah Anak, Allah Putra turun menjadi manusia untuk membuktikan kepercayaannya, untuk membuktikan kesetiaannya, untuk membuktikan kasihnya. Butuh itu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu yang menunjukkan imanmu tanpa kasih, tanpa kesetiaan, ngomong kosong. Berapa banyak hari ini orang-orang percaya munafik. Saya ngomong jujur, munafik. Ya, sangat-sangat munafik. Punya masalah keluarga, nggak mau diberesin. Tidak ada kasih, nggak berusaha mengasihi. Sehingga akhirnya orang-orang percaya itu terdampak. Saya harus katakan terdampak. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak harmonis melahirkan anak-anak yang tidak harmonis. Berapa banyak orang anak-anak yang tidak harmonis tidak mau belajar untuk mengasihi. Terlebih orang Kristen hari ini. Ngomong kasih itu cuma di mulut, tapi tidak ada tindakannya. Sementara juga ngomong iman, tidak ada tindakannya. Ngomong kok, ngomong nggak bayar kok. Siapa bilang ngomong bayar? Nggak ada, ngomong aja. Hari ini, melalui kelahiran Yesus saat ini, saya mau setiap kita mengoreksi diri. Mengoreksi diri kita, mengoreksi tindakan kita, mengoreksi iman kita. Kalau engkau beriman kepada Yesus tapi tindakanmu tidak mencerminkan imanmu, bahkan engkau tidak bisa mengasihi, maaf, bohong.
saya memberi kesempatan setiap kita untuk introspeksi diri. Kalau engkau punya masalah, bertobat. Kalau tindakanmu selama ini tidak mencerminkan imanmu, bertobat. Minta ampun sama Yesus yang hari ini sudah lahir ke dunia, sudah rela mengasihi engkau dan saya. Berdoalah, minta ampun kepada Tuhan, perbaiki sikapmu supaya tindakanmu pada akhirnya bisa mencerminkan imanmu. Berdoalah, berdoalah. Pak Iswanto, saya minta Pak Iswanto untuk mendoakan kalian. Berdoalah. Saatnya di 2023 kau tunjukkan perbuatan. Saatnya di 2023 kau tunjukkan ketulusanmu. Saatnya di 2023 ini kau tunjukkan imanmu. Jangan main-main. Jangan main-main. Lebih baik tidak punya iman daripada iman yang setengah-setengah, iman yang tanpa perbuatan, lebih menyesatkan orang lain. Bapa, kalau malam ini kami belajar suatu hal, bahwa perbuatan itu menunjukkan iman. Ampuni kami. Di 2022 ini kami sangat munafik sebagai orang-orang Kristen yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perbuatan kami seringkali melakukan penyangkalan pribadi kami melalui tindakan-tindakan kami. Mulut kami mengakui percaya Yesus, tapi perbuatan-perbuatan kami justru menunjukkan bahwa kami bukan orang yang beriman. Ampuni kami Tuhan, kami mengaku beriman, tapi seringkali kami melepaskan tanggung jawab kami, melepaskan kewajiban kami sebagai orang beriman, dan itu kami sadari. Itu kami sadari. Ampuni kami. Engkau lawat setiap keluarga, Engkau lawat setiap pribadi, sehingga di 2023 ini kami menjalani kehidupan iman kami dengan membuktikan dengan perbuatan-perbuatan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Wilopo Kuswardoyo yang sudah menyampaikan firman-Mu malam ini.
Berkati kami semua, berkati kami, beri kesehatan kami. Karena nanti 3 hari ke depan sampai tanggal 1 kami digodok, kami dipersiapkan di sini. Beri kami kerendahan hati. Buka kami, buka pikiran kami, buka pikiran kami. Sekalipun kami hari ini kami bukan orang bodoh, sekalipun hari ini kami orang pintar, sekalipun hari ini kami yang hadir di hari ini, kami orang-orang yang berpengalaman, tapi tolong Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, dipersiapkan untuk menjadi orang yang berkemenangan di bulan Zulhijjah, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.